قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Bismillah, izalatun najasah. Al-khubuth atau najasah, ya, apa itu najis? Najis itu berbeda dengan hadas, ya. Harus selalu diingat bahwasanya hadas dengan najis itu beda. Keduanya sama-sama menghalangi seseorang dari keabsahan salat dan tawaf. Tetapi keduanya beda. Hadas itu adalah sifat, dia wasfun, ya, qa'imun bil badan, yamna'u sihhatas salati wa tawaf. Jadi hadas itu adalah suatu sifat yang terwujud pada badan. Karena itu sifat, maka dia tidak atau dia bukan, hadas itu bukan sesuatu yang bisa dilihat. Oke, kita nggak bisa tahu orang yang berhadas kayak antum berhadas ya, nggak tahu, karena nggak kelihatan, ya, karena dia wasf sifat yang terwujud pada badan yang mencegah keabsahan sholat, tawaf dan semisalnya. Oke. Adapun najis, maka najis itu bukan suatu sifat yang tidak kelihatan pada asalnya, melainkan najis pada umumnya dia najasa ainiyah, yaitu najis secara kebendaan. Bisa terlihat dengan indra. Ya, bisa terlihat dengan indra. Pada umumnya seperti itu. Seperti tinja, air kencing dan bekasnya, ya, dan semisal itu. Maka ini najis. Taib, kita kemarin di kajian yang hari Ahad kalau nggak salah juga kita bahas, ya, kalau nggak salah, ya, atau di tempat lain, anda lupa, ya nggak? Kita bahas apa ketika itu? Yang mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah, ya. Atau apa? Oh ya, aurat, ya, taib. Tapi kan ketika itu juga ana singgung bahas masalah najis juga, ya. Taib, najis terbagi menjadi 3 dari segi tinjauan apa? Tinjauan penanggulangannya. Dari tinjauan penanggulangan najis terbagi menjadi 3. Ya. Gitu. Dari segi tapi sebelum najis dari segi penanggulangannya, kita tinjau najis dari segi zatnya. Najis dari segi zatnya itu terbagi menjadi 2, yaitu najasah ainiyah dan najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah ini bisa juga disebut mutanajjis, nah gitu. Tapi najasah ainiyah apa? Najasah ainiyah itu adalah najis dari segi zatnya, itu memang najis permanen gitu loh. Zatnya itu najis permanen. Yaitu najasah ainiyah itu najis yang pada zatnya memang permanen. Itu emang itu benda itu akan najis selamanya. Ya. Enggak mungkin disucikan itu benda. Karena dia ainnya itu udah najis. Ain itu yaitu the exact thing-nya itu, yaitu bendanya itu udah najis gitu. Ya. Maka ini selamanya enggak bisa disucikan. Seperti tai kucing misalnya, tai kucing najis sampai kapan juga najis dia, ya. Sampai Indonesia bebas korupsi tetap aja tuh tai kucing najis gitu loh, nggak bakal berubah. Ini namanya najis apa? Ainiyah. Air kencing manusia najis, selamanya najis. Kalau antum bilang, tapi kan untuk bayi laki-laki yang belum disapih itu kan penanggulannya cuman
dengan ras, yaitu dengan cipratan air saja. Maka kita meskipun begitu, itu hanyalah rukhsah dan keringanan, tapi zat bendanya air kencingnya tetap najis. Enggak bisa disucikan, enggak bisa. Ini namanya najasah ainiyah. Najasah ainiyah. Kemudian yang kedua najasah hukmiyah. Adapun najasah hukmiyah ini yaitu najis secara hukum, tapi secara benda asalnya itu enggak najis. Najis secara hukum, tapi secara benda asalnya itu enggak najis, yaitu apa? Spot atau tempat atau wadah yang terkena najis. Itu baru najasah hukmiyah. Seperti karpet ini kalau kena najis maka iya najis, tapi dia najasah hukmiyah. Itu najasah hukmiyah adalah spot atau tempat atau wadah yang masih bisa disucikan. Spot atau tempat atau wadah yang najis dan masih bisa disucikan. Ya baju, celana dalam, kemudian karpet dan segalanya, segala benda yang asalnya suci terus terinfluence dengan najis dan bisa dibersihkan, maka ini najasah hukmiyah saja, yaitu secara hukum saja. Secara zat sebenarnya enggak najis. Ini karena hukumnya dia itu kena najis maka najis. Sementara aja, kalau dibersihkan baru hilang najisnya. Ya begitu. Anda masih teringat kemarin pas ke Kalibata itu Anda salat maghrib kan? Itu kan hari Selasa kemarin kan sering hujan ya, siang sore gitu kan. Sore atau kapan pokoknya hujan lah itu. Terus Anda mau salat maghrib naik motor kan? Naik motor. Salat maghrib naik motor ke suatu musola lah. Di musola itu banyak anak-anak di saf terakhir itu bercanda aja gitu soalnya. Tapi anak langsung aja masuk dalam saf salat. Tiba-tiba anak-anak itu bawa apa nih gitu. Ya anak ignore aja, mereka mungkin sedang diskusi. Lagi sholat padahal diskusi loh mereka tuh. Mereka mungkin mendiskusikan kenyataan pada diri mereka aja gitu. Bodoh amat lah, anak mau sholat aja. Udah selesai sholat, pulang ke rumah, duduk di rumah, kok bau pesing kucing gitu loh. Dari tadi ini padahal nih bau kencing kucing gitu. Anak berusaha mencari-cari kan di mana. Ini padahal dalam rumah nggak ada kucing masuk rumah. Akhirnya curiga, jangan-jangan di celana anak gitu. Cium-cium terus makin deket ini baunya nih. Anak buka celana kemudian apa? Ternyata di bagian bokong ini luar biasa. Di sini, wallahualam ini kucing ini. Terus nembus sampai ke Anda pakai celana pendek pun juga nembus sampai situ. Subhanallah gitu kan. Akhirnya kemudian Anda minta tolong ibu Ana, ini kayaknya benar nih kencingnya di jok gitu loh. Jadi kucingnya itu duduk di jok dan kayaknya ada niatan jahat ke Ana atau gimana ini kucing untuk tidak mensahkan sholat Ana. Ya, dia nggak tahu kalau dalam fikih Hanbali ya, kalau orang nggak tahu dia ada najis pada tubuhnya atau pakaiannya, lagi sholat nggak tahu nih ada najis, terus baru tahu setelah selesai sholat, maka sholatnya sah. Iya, ini kucing nggak tahu kalau mazhab Hanbali itu mudah dalam masalah ini, gitu. Iya. Maka kemudian ya Anda berusaha untuk basuhkan itu celana, dibasuh nih belakang, pakai air gitu kan. Kan emang kita tuh diwajibkan membersihkannya di bagian apa yang terkena kencing aja, dibasuh, banyak tuh airnya. Dah. Terus kemudian selang berapa menit kemudian Anda coba cium lagi, masih aja tuh baunya. Ini kucing habis makan apa atau minum apa kok baunya kental banget gitu kan. Ya udah. Tapi begini, apakah sholat Ana sah atau enggak tadi? Yang tadi kata mazhab Hanbali, yang lebih sahih adalah sah tetap sholatnya, karena pengetahuannya baru setelah selesai sholat. Ya, setelah selesai sholat baru tahu ini tadi ada najisnya gitu.
dan memang sebelumnya nggak tahu sama sekali, maka ini sholatnya tetap sah. Namun anak ketika itu anak ulang lagi sholatnya, untuk menghilangkan kerisihan hati aja gitu. Anak ulang lagi sholat maghribnya. Taib. Yang tadi masalah najis kan ada dua. Pertama air kencing kucing, itu satu. Kedua celana anak. Taib. Kencing kucing ini najis apa? Najasa ainiyah namanya. Karena zatnya dia najis. Adapun celana anak najis enggak? Iya, najis, tapi najasah hukmiyah, secara hukum saja. Karena apa? Karena celana anak ini masih bisa dicuci dan dihilangkan najisnya gitu. Cuman juga ada najasah hukmiyah berikutnya, yaitu kalau ini celana udah kering tapi masih bau pesing atau bau, nah ini juga masuk najasah hukmiyah karena masih dihukumi najis karena masih apa? Masih ada asar, sisa berupa baunya, maka ini masih najis. Gitu. Jadi ketika baunya masih ada, maka masih najis. Gitu. Adapun kalau warnanya masih ada, selama itu belum dicuci, warnanya masih ada, maka masih najis. Warna apa kayak gitu, darah kayak atau apa, masih najis. Kecuali kalau udah betul-betul diusahakan dicuci banget, namun ini mungkin kental banget warna najisnya dan sudah tidak ada baunya, maka insya Allah tidak apa-apa. Anak kasih contoh jaket anak jemaah. Waktu anak kecelakaan itu, qadarullah 3 bulan lalu, 3 bulan setengah lalu ya, anak kan di Karawang pakai jaket. Jadi anak pakai kaos ya, terus pakai baju batik, pakai jaket dan pakai rompi dan pakai sarung. Nah, ketika itu kan kalau mungkin untuk pernah lihat fotonya, di bagian sini kan darah semua nih. Itu kenapa? Bukan darah dari perut itu, darah di tangan. Karena Anda waktu itu ternyata patah tulang terbuka. Jadi ada bagian, jadi dua tulang ini kan patah, komplit patah tebu gitu. Dan kalau 2 tulang patahnya patah misah itu kan berarti kan tajam dia tulangnya gitu, nusuk ya. Makanya terbuka karena bagian sini terus nusuk keluar gitu. Sehingga keluar darah kan. Maka jaket Anda ternyata ya penuh dengan darah di bagian sini nih. Makanya ketika Anda kayak gini, kena lah baju batik anak dengan darah. Jadi orang banyak nyangka anak ketusuk atau apa gitu di bagian sini, enggak. Saya sini kena darah. Tapi ini kan darah banyak ketika itu, kental banyak gitu kan. Dan itu dalam waktu berapa jam baru dibuka tuh jaket. Karena sakitnya minta ampun, kalau misalnya anak gerak sedikit sakitnya minta ampun, makanya pakai jaket terus gitu. Baru dibuka pas di rumah sakit, pas mau di apa namanya, dibalok apa namanya itu. Nah, itu sampai sekarang dicuci berkali-kali, asar dan efek darahnya itu masih legendaris itu. Masih ada dia. Pertanyaannya, Anda sholat pakai jaket itu sah atau tidak? Jawabannya sah. Kenapa sah? Karena pertama udah diusahakan untuk dikerik di apa, nggak bisa hilang. Pertama itu. Kedua, itu hanyalah bekas dan warna dan baunya sudah nggak ada, bau darah nggak ada, dan memang darahnya sudah nggak ada sebenarnya, itu hanya bekas saja, maka sah untuk sholat dengannya. Anak kadang-kadang kalau di luar kota atau di mana sholat dengan jaket itu nggak masalah. Ya begitu. Ya begitu juga dengan maaf tinja misalnya. Terus tinja ini mengenai pakaian putih atau celana dalam warna putih atau warna terang. Kemudian udah dicuci-cuci, ternyata tetap aja bekasnya ada, nodanya ada, maka ini nggak masalah. Tetap sah sholat dengan itu, ya gitu. Taib najis dari segi penanggulangannya, dan penanganannya terbagi menjadi 3 macam. Pertama najasah mughalladhah, kedua najasah mutawassithah, ketiga najasah mukhaffafah. Najis yang mughalladhah, mutawassithah dan mukhaffafah ini kita bahas kemarin di kajian hari Ahad ya. Najasah mughalladhah itu adalah najis yang penanggulangannya dengan 7 kali pencucian atau 8 kali, dan salah satunya dengan debu, dan itu hanya ada pada jilatan anjing di wadah air atau wadah makanan saja. Itu aja.
Dan ulama Syafi'iyah banyak yang mengkiaskan babi juga begitu. Kalau jilatan babi juga itu begitu, tapi yang sahih enggak. Atau sebenarnya mereka mengatakan jilatan anjing secara mutlak dimanapun, maka itu penanggulangannya dengan 7 kali pencucian atau 8 kali pencucian. Tapi bukan itu, hanya di wadah air saja atau wadah makanan. Jadi kalau ada orang dijilat anjing bagian tubuhnya, maka dia cukup membasuhnya sekali atau sampai dia rasa udah hilang itu najisnya, udah gitu aja. Ya. Di Indonesia nggak kayak gitu. Di Indonesia tetap 7 kali pencucian. Walaupun ini tidak tepat. Ya. Ana masih ingat dulu ketika masih kecil punya teman orang Nasrani. Dan kita dari kecil selalu diwanti-wanti sama ayah ibu supaya jangan masuk ke rumahnya. Apa? Soalnya masuk di rumahnya ada salib gitu. Jangan masuk rumah karena dia punya anjing gitu. Dan memang ada anjing ya memang. Jadi pernah ketika sekali anak ke rumahnya, ya terus nggak tahu ya orang tua zaman dulu ya kita kok punya insting aja, kok kita punya salah tuh ada aja, tahu aja tuh orang tua zaman dulu ya. Padahal nggak ada handphone loh, tapi tahu aja gitu. Dan kita dulu kan polos Pak, nggak bisa bohong gitu. Dari mana lo? Dari mana kamu? Jawab benar. Dari rumah si Epan. Kamu udah bilang nggak boleh situ. Kenapa kita jawab gitu loh? Nggak bisa bohong gitu. Anak kecil zaman dulu apa? Ya anak kecil pada umumnya. Tapi anak kecil zaman dulu polos aja, ngerasa takut, nggak bisa bohong, jujur gitu. Diomelin kan. Ya dulu kan semua orang berpandangan bahwasanya kalau terkena anjing, bukan jilatan, terkena anjing 7 kali cuci gitu. Dulu pandangannya kayak gitu orang-orang. Jadi ada kita kesenggol anjing nih, cuman kena tubuhnya doang, bulu-bulunya doang. Cuci lo 7 kali lo gitu. Ini kan salah dalam hadis. Hadis kan idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 70 ulahuma biturab gitu kan. Idza walaghal kalbu yaitu jika anjing itu walagha itu kan minum tapi dengan menimba airnya dengan lidah, itu namanya wulugh ya. Gitu. Itu wulugh. Nah, kita syarab. Kita minum dengan cara syarab, yaitu minum dengan mulut gitu langsung. Tapi kalau misal anjing dan kucing itu dengan cara wulugh namanya, yaitu menimba air dengan lidahnya. Nah, maka idza walaghal kalbu, jika anjing melakukan minum seperti ini caranya, fi ina'i ahadikum, di wadah seorang dari kalian. Jadi hadis atau syariat 7 kali pencucian ini hanya secara eksklusif di hal ini aja, yaitu anjing minum di wadah air atau wadah minum atau wadah semisal itu, di piring atau semisal itu baru itu 7 kali pencucian. Adapun kalau misalnya dia menjilat sesuatu, maka ini bukan wuluh namanya. Menjilat tembok misalnya, menjilat apa yang itu bukan wadah minuman, bukan minuman. Dia menjilat orang, menjilat ini, maka ini tidak terwujud hukum 7 kali pencucian. Atau bersentuhan dengan tubuhnya, ini lebih-lebih, nggak ada 7 kali pencucian gitu. Ya, tapi akhirnya dulu disuruh 7 kali gitu. Terus salah satunya dengan debu. Nah, kalau misalnya nih ada orang lagi tidur dijilatin sama anjing seluruhnya tubuhnya, 7 kali mandi gitu, salah satunya dengan debu, mandi debu dong, nggak ada itu kayak gitu, nggak ada. Makanya cukup di masalah wadah air aja gitu. Gitu. Itu pun jilatan. Kalau wadah air, ada anjing, terus anjingnya lewat di wadah air itu kena tubuh anjing, ya nggak ada 7 kali pencucian. Nggak ada 7 kali. Bahkan sebenarnya ulama juga mengatakan tidak wajib mencuci, bahkan karena nggak ada indikasi dia kena najis, nggak ada indikasi dia mutanajis, yaitu terinfluence dengan najis, cuman kesenggol aja, kesentuh aja, ya begitu cuma. Karena kalau misalnya segala yang disentuh anjing itu kita anggap najis, repot loh. Berarti jalanan
kampung sawah, najis semua dong. Antum lewat Bagol atas dikit, ini banyak anjing kalau malam nih, berarti ini jalan najis semua nih, repot lah kayak gitu, ya kan? Kecuali kalau emang ada indikasi ini kena najis gitu loh. Apalagi ada asar yang jelas-jelas, misalnya antum lagi jalan naik motor, ngeliat anjing ngangkat satu kakinya, pasti lagi pipis. Terus ngeliat apa namanya bekas pipisnya, ini jelas kok ini najis. Tapi kalau anjing itu cuman sekadar lewat atau nyenggol sesuatu, maka nggak bisa langsung disebut semuanya ini kena najis, nggak mesti. Lihat aja apakah ada efek najisnya, nggak ada, ya udah nggak najis. Anjing masuk rumah misalnya, anjing tangga masuk rumah, mampir gitu kan, masuk rumah, wah, kok ini nggak ngomong kasar, anjing gitu kan. Ini gak ngomong kasar, emang beneran anjing, maka dia nengok, ya saya gitu kan, keluar gak gitu kan. Apakah rumah ini jadi najis? Pada asalnya selama gak ada indikasi kenajisan seperti bulunya rontok, ya, atau mungkin ada juluran lidah dia, tetesan ludahnya, liurnya, atau mungkin bekas kencingnya menggunung di tembok misalnya, atau mungkin dia BAB di situ, atau nggak ada bau apa-apa di situ, maka asalnya kembali ke asal, itu sucinya ruangan, begitu. Ya, itu najisnya jilatan anjing di wadah air minum, tanggulangannya dengan 7 kali pembasuhan, pencucian, salah satunya dengan tanah terdebu. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu semua najis yang bukan mughalladhah dan bukan mukhaffafah. Yang ketiga, najasa mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Itu ada beberapa, di antaranya yaitu air madhi yang sedikit mengenai celana dalam biasanya. Maka ini najis yang ringan yang penanggulangannya cukup dengan rash, yaitu dengan percikan air yang mengarsir semua bagian yang kena air madhi. Kemudian yang kedua juga yaitu air kencing bayi yang belum makan belum makan selain ASI secara reguler. Ya, kalau dia udah reguler makan bubur, maka dia sudah disapih. Jadi anak laki-laki yang belum disapih atau belum makan selain ASI secara reguler, maka dia air kencingnya cukup dipercikkan saja dengan air, tidak harus dibasuh dengan sebanyak mungkin, enggak. Cukup dipercikkan dan diarsir kena dengan bagian yang kena air kencing tersebut. Ini keringanan ya, karena Nabi SAW yang memerintahkannya. Oke, seperti itu. Itu masalah izalatun najasah. Sampai sini ada pertanyaan nggak jemaah tentang masalah najis? Pak Farid? Tayamum. Ana tidak tahu kalau itu. Ana tidak tahu dalilnya. Tayamum memang badal wudu, tetapi tayamum sendiri ada tata caranya, dan ini menunjukkan meskipun dia badal, tapi dia adalah metode lain, sehingga Ana nggak tahu kalau baca doa setelah wudu, wallahu alam. Ya, nggak tahu. Karena yang tahu itu doa setelah wudu, bukan doa setelah tayamum. Tapi tawakuf dalam masalah nggak tahu, wallahu alam. Maafkan. Taib. Ada lagi? Kita lanjut ke sedikit. Ini syuruk jam berapa ya? Masih lama ya. Mau dilanjutin tapi ini agak panjang, jadi agak gimana gitu. Di sini masalah izalatun najasah, dikatakan yujzi'u fi ghusli najasati kulliha idza kanat 'ala al-ardi ghuslatun wahidatun tadhhabu bi'aini najasati wa 'ala ghairiha sab'un ihdaha biturabin fi najasati kalbin wa khinzirin. Ya. Wa yujzi'u 'anit turabi asnanun wa nahwuhu. Nanti akan ada pembahasan tentang masalah mensucikan tempat dari najis, dan diantaranya najis mughalladhah,
Yang dalam mazhab Hanbali juga seperti mazhab Syafi'i, bahwasanya khinzir itu dikiaskan dengan anjing. Khinzir itu babi. Khinzir itu babi, dikiaskan dengan anjing. Walaupun nanti endingnya adalah bahwasanya najis babi itu seperti najis pada umumnya. Ya. Jadi tidak ditanggulangi dengan 7 basuhan. Itu nanti insya Allah kita bahas. Tapi kalau pakai logika dan perasaan, babi itu lebih najis lagi daripada anjing gitu loh. Pakai logika dan perasaan, babi itu lebih najis lagi daripada anjing. Cuman tidak ada dalil yang khusus bahwasanya najisnya babi atau jilatan babi itu ditanggulangi 7 kali pencucian. Itu enggak ada dalil khusus. Maka yang sahih wallahu alam tidak. Begitu. Kalau pakai logika ya iyalah ya gitu kan. Tapi kan agama ini nggak bisa pakai logika aja, harus ada dalil khusus. Karena ini masalah ibadah, menghilangkan najis masalah ibadah, tata caranya sesuai syariat. Babi memang ketika dia mandi, babi mandi nih, dia mandinya di kubangan tempat dia gitu loh. Di sini kan mungkin kita pikir ini lebih jelek lagi daripada anjing. Betul memang, cuma masalah cara menanggulangi najis itu kan masalah ibadah ya. Diatur dalam syariat. Maka kalau caranya tidak ada dalam syariat cara khusus, maka nggak usah dikhususin caranya gitu. Ya. Semua orang juga tahu babi itu lebih nggak enak keadaannya dibandingkan anjing. Ya. Anjing kadang masih ada bersih-bersihnya. Babi nggak ada, babi jelek semua gitu. Nggak ada bersih-bersihnya. Tapi sekali lagi, disinilah ujian dari Allah. Siapa di antara kita yang memang betul-betul punya pakem standar syariat betul-betul gitu loh, sehingga logika kadang kita tundukkan demi stabilitas dalil-dalil syariat aja gitu. Ya seperti itu ya ikhwan sekalian. Ini sepertinya ana mungkin cukup sampai sini aja ya ikhwan, karena jemaah karena memang butuh sedikit istirahat tambahan ya. Wallahu a'lam. Oh ya, fadhal. Boleh tuh. Ya. Oke. Kadar minimal gini, kadar minimal kita bagi menjadi 2. Kadar minimal kita bagi menjadi 2. Yang pertama, kadar minimal yang ada nasnya, ada dalilnya. Dan yang kedua, kadar minimal yang dikembalikan kepada zatnya. Kalau kadar minimal yang ada nas, ada dalilnya, yaitu untuk penanggulangan najis dari kemaluan depan dan belakang, maka dikatakan oleh para ulama kadar minimalnya 3. Kadar minimalnya 3, itu pun jika 3 itu sudah bersih gitu loh. Ini yang ada dalilnya ya, atau dengan kiasan terhadap dalil. Yang pertama kadar minimal dengan 3 basuhan, 3 basuhan air, 3 pembersihan air. Ini untuk najis yang keluar dari kemaluan depan atau belakang. Cebok ya namanya, istilah cebok, istinja. Maka banyak dari ulama mereka meminimalkan istinja 3 kali. Dan enggak boleh kurang dari itu kata sebagian ulama. Karena apa? Karena istijmar saja, yaitu bersuci atau cebok dengan batu saja, Nabi SAW memerintahkan 3 batu. Atau sebagian ulama lainnya mengatakan maksudnya 3 di sini adalah 3 sisi dari batu boleh. Yang penting 3 kali. Jadi untuk kemaluan depan dan belakang dari BAB atau BAK, maka kadar minimal istinjanya dengan air itu minimal 3 kali. Nah, cebok. Itu pun 3 kali kalau memang bersih, ya selesai baru boleh itu. Ya. Adapun kalau misalnya 3 kali belum selesai, belum bersih juga, maka harus nambah.
Dan dianjurkan namanya witir, ya nambahnya ganjil, dianjurkan namanya ganjil. Gitu ya. Itu satu yang ada dalilnya. Adapun dua yang tidak ada dalil spesifik untuk bilangannya, maka ini dikembalikan kepada pembersihannya aja. Kalau sekali langsung bersih ya udah, gitu loh. Sekali langsung bersih ya udah. Misal ada tinjak kucing, tai kucing misalnya di teras rumah. Kemudian langsung disiram dengan air seember dan tinjak kucingnya langsung ikutan dengan aliran air itu menuju ke selokan dan nggak ada bekas. Selesai urusan. Ini cuma sekali doang. Ya. Jadi ini dikembalikan kepada yang kedua, dikembalikan kepada pembersihan. Pembersihan. Selama itu bersih ya udah. Ya, bahkan walaupun tanpa niatan. Kalau menanggulangi hadas itu harus dengan niatan. Tanpa niatan walaupun perbuatannya benar maka tidak sah. Najis tidak harus dengan niatan. Tidak harus dengan niatan. Tidak harus dengan niatan. Walaupun niatannya beda, bukan niatannya ngilangin najis, niatannya hal lain, tapi najisnya hilang gara-gara itu, ya hilang. Contohnya apa? Yaitu ada tinjak kucing. Udah kering sih, tapi najis masih di teras. Terus kita jalan, kita kesel gitu, lagi kurang duit atau apa, kesel. Tai kucing kering nih, ditendang langsung. Langsung pindah itu tai kucing. Kira-kira tempatnya bersih gak? Langsung bersih karena kita tendang tai kucingnya. Najis gak? Enggak. Ya udah hilang, tempatnya udah bersih, udah gitu. Padahal niatan kita tadi apa? Melampiaskan emosi, bukan menghilangkan najis. Tapi karena jadi bersih, hilang. Gitu. Ya, seperti itu. Ya seperti itu Pak. Jadi kadar minimalnya nggak ada. Kalau untuk yang nomor 2 ini, najis mutawassithah pada umumnya, kadar minimalnya nggak ada. Kadar minimalnya adalah yang penting hilang dah gitu. Yang penting hilang baunya dan juga zatnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Nah. Kalau kasur itu kan dia wadah ya, dia kena apa namanya kencing bayi misalnya. Dia tuh harus dilihat kalau misalnya kencingnya ada bayi laki-laki yang belum disapih, ya berarti kan cukup dicipratin nggak apa-apa. Dan selama baunya itu udah nggak ada lagi nggak apa-apa, cukup cipratin. Bagaimana kalau ternyata bayinya perempuan atau udah disapih, namun atau bahkan orang tuanya juga ngompol di situ sekalian? Nah ini gimana? Maka bagian yang kena ngompolnya tersebut yang najis itu wajib untuk dibasuh dengan air yang banyak. Urusan dijemur atau tidak itu nggak harus. Yang penting aromanya hilang dan sudah ada usaha untuk mengarsir semuanya dengan basuhan air yang banyak. Kalau misalnya nggak dijemur nggak apa-apa, yang penting aromanya itu nggak melekat. Tapi kalau dijemur ya bagus gitu loh. Tapi dijemur tapi masih bau juga. Karena makan jengkol berkali-kali misalnya, ini masih najis ya? Masih najis. Karena aroma jengkolnya itu kan bukan jengkolnya doang, tapi aroma kencing sebenarnya. Maka pakein apa gitu ya, pakein rinso apa gimana gitu supaya hilang tuh baunya. Begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk apalagi kalau ada masyaqqah atau kesulitan untuk mengeluarkan kasur dari kamar atau mencari tempat untuk menjemur sulit, maka ini nggak apa-apa, nggak usah dijemur, nggak apa-apa. Tapi mengendap di situ, ya mengendap di situ, yang penting dibersihin, dibasuh dengan air. Tapi kalau dibasuh, boleh nggak kita misalnya masih basah nih, kita tidur di sebelahnya, nggak masalah. Sholat di sebelahnya nggak masalah, karena bukan tempat sujud kita. Tapi masa sih sholat di atas kasur? Emang nggak ada kali sejadah gitu? Bisa sholat di atas kasur, bisa. Sholat malam dengan cara mustalqi, yaitu dengan cara berbaring gitu bisa.
Ya boleh. Cuman pahalanya 1/4 dari pahala sholat berdiri gitu. Kecil, nggak sebanyak pahala berdiri soalnya. Begitu Pak Fajar. Ya, ada lagi kira-kira? Atau cukup? Dari internet atau dari diri sendiri? Nanti aja kita ngobrol. Kenapa harus di sini? Ya, Fadal. Dalam apa? Iya. Dengan apa? Oh. Wadah apa? Fi aina ahadikum. Oh ya. Oke. Taib. Apakah bisa diganti dengan sabun untuk penanggulangan najisnya jilatan anjing? Jawabannya tidak bisa. Walaupun boleh pakai sabun, tapi itu di luar 7. Karena 7-7-nya, entah salah satunya atau mungkin 8 kali pembasuhan, itu dengan air suci menyucikan semua. Ya, dengan air suci menyucikan semua. Dan tidak dicampur dengan sabun. Kalau ada pakai sabun itu di luar dari 7 itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sabun itu menggantikan peran debu, bisa enggak? Enggak. Karena gini, masalah ini salah satunya dengan debu, para ulama bilang ini ma'qulul makna atau ini sesuatu yang memang betul-betul jadi ada istilah namanya ma'qulul makna dengan ghairu ma'qulil makna, yaitu kasus ini atau hukum ini maksudnya itu bisa nggak sih dilogikakan atau nggak bisa gitu loh. Maka banyak ulama mengatakan salah satunya dengan debu ini murni syariat Allah yang sifatnya ta'abbudi. Jadi ta'abbudi itu adalah murni peribadatan belaka tanpa harus dilogikakan. Jadi kita ikut aja. Sesuatu yang ta'abbudi itu nggak bisa digantikan dengan logika atau dengan hal lain. Kalau Allah kasih gitu ya udah, nggak usah diganti dengan yang lain. Misalnya buat tenang kita tuh sholat, ya sholat zuhur 4 rakaat, nggak bisa diganti dengan meditasi, yoga, nggak bisa, nggak boleh. Bahkan justru ini berbahaya banget. Ya, jadi ini syariat yang ta'abbudi, pure murni ibadah. Itu kata sebagian ulama. Ulama lain mengatakan bahwasanya 7 kali cucian dan salah satunya dengan debu ini tidak ta'abbudi, tetapi dia sifatnya ma'qulul makna, yaitu bukan murni ibadah belaka tetapi bisa dilogikakan dan bisa diketahui maksudnya, hikmahnya. Ini perselisihan di antara ulama. Tapi yang sahih wallahu alam ini ta'abbudi. Biar enggak repot kita bilang ta'abbudi. Sehingga sesuatu yang sifatnya ta'abbudi maka dia tidak bisa kemudian dilogikakan atau diganti-ganti. Debu digantikan sabun dengan alasan sabun kan lebih harum, lebih ini enggak. Ini ta'abbudi, udah antum ikut aja. Iya. Ya kalau misalnya pakai logika gitu, soal ta'abbudi dilogikakan. Subuh antum enggak 2 rakaat. Dan subuh enggak dianjurkan untuk panjang-panjang bacaannya. Karena orang lagi pada ngantuk. Kita pakai logika aja lah. Orang lagi ngantuk masa panjang-panjang bacaannya. Tapi ternyata subuh paling panjang bacaan kan dianjurkan gitu. Maghrib paling pendek. Kalau pakai logika maghribnya panjangin, subuhnya pendekin. Ya enggak. Udah. Atau logikanya gini, subuh masa 2 rakaat sih, yang lain 4 rakaat, 3 rakaat, kecil banget. Padahal subuh kan paling bagus gitu, paling enak. Udah subuh kita 4 rakaat ya. Kira-kira Jemaah Muslimin setuju gak tuh? Ustadz Abu Bakar Fawaz hafizahullah ta'ala berfatwa bahwasanya mulai 17 Agustus saat subuh kita 4 rakaat. Itu langsung yang turun tuh Babinsa, RT, RW yang turun.
untuk menangkal ajaran sesat kan gitu. Artinya sesuai ta'abbudi, ya udah pakemnya gitu aja. Sama seperti tadi, tanah, jangan diganti yang lain. Kalau antum mau pakai yang lain, fadhol, tetapi nanti di luar dari 7 itu. Seperti itu. Ya. Begitu. Terus tadi apa yang kedua ya? Oh, kalau misalnya kita buang, apakah wajib untuk kita suci? Jawabnya enggak wajib. Kalau itu buang ya, dibuang ya ke tong sampah, itu enggak wajib dah. Ya, jadi misalnya bekas wadah kita beli dari mana gitu, beli makanan, terus mau makan, terus ada anjing datang dijilat, astagfirullahaladzim, kan udah najis kan? Ini kalau dicuci percuma, ya kan? Ada makanan di situ, ada mie atau apa, ini kalau dicuci percuma, saya nggak bakal makan juga ini, ya, dibuang, udah terkontaminasi dengan najis, maka dibuang. Wajib untuk dicuci nggak tuh wadah? Enggak, karena itu wadah udah waste, udah sampah, ya. Kecuali kalau antum mau kasih ke orang, ya gitu. Jadi anjingnya jilatin, pergi nggak? Astagfirullahaladzim gitu kan? Wah, udah nggak doyan saya ini mah bekas jilatan anjing. Kasih aja ke fulan gitu. Harus dicuci nggak 7 kali? Nggak harus apa-apa, dia harus taubat sama Allah atas niatan buruknya itu ya. Jadi nggak boleh, itu udah najis. Kalau dia mau pakai wadahnya karena bagus, ya mungkin buang makanannya karena makanannya udah nggak bisa dimakan lagi. Ini boleh untuk dibuang. Dibuang makanannya, wadahnya cuci 7 kali, gitu. Jangan makanannya ditaruh di wadah lain, terus yang itu dikasih ke tetangga, terus wadahnya buat kita, enggak, itu sama aja kayak tadi jahatnya. Type seperti itu. Jadi kalau misalnya kita akan memanfaatkan wadah itu baik untuk jual lagi atau buat kita pakai lagi, maka wajib untuk ini. Yang tadi kata dia dari Nabi, inna ya ahadikum, wadah seorang dari kalian, berarti di situ ada sisi kepemilikan gitu. Ya begitu, wallahu a'lam. Kira-kira udah masuk auto syuruk belum putra? Udah. Baik, kita mungkin cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.